Resonansi Jiwa. Anjing kecil. Seekor anak anjing yang kecil mungil sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Ketika dia mendekati kandang kuda, dia mendengar binatang besar itu memanggilnya. "Hai anjing kecil, kamu pasti masih baru di sini ya? Cepat atau lambat kamu akan mengetahui kalau pemilik ladang ini mencintai saya lebih dari binatang lainnya, karena saya bisa mengangkut banyak barang untuknya. Saya kira binatang sekecil kamu tidak akan bernilai sama sekali baginya," ujar kuda dengan sinis. Anjing kecil itu pun menundukkan kepalanya dan pergi. Tapi dari kandang sebelah, ia mendengar suara seekor sapi. "Hai anjing kecil, tahukah kamu bahwa saya adalah binatang paling terhormat di sini? Sebab nyonya di sini membuat keju dan mentega dari susu saya." "Hah? Kamu tentu tidak berguna bagi keluarga di sini," ujar sapi dengan nada mencemooh. Belum lagi kesedihannya hilang, ia mendengar teriakan domba. "Hei sapi, kedudukanmu tidak lebih tinggi dari saya. Sayalah yang memberi mantel bulu ke pemilik ladang ini, otomatis saya memberi kehangatan kepada seluruh keluarga di sini. Tapi omonganmu soal anjing kecil itu ada benarnya juga. Dia sama sekali tidak ada manfaatnya di sini." Satu demi satu binatang di situ pun ikut serta dalam pencemoohan itu sambil menceritakan betapa tingginya kedudukan mereka di ladang tersebut. Ayam pun berkata bagaimana ia telah memberikan telur. Kucing bangga bagaimana ia telah mengenyahkan tikus-tikus pengerat dari ladang itu. Semua binatang sepakat kalau si anjing kecil itu adalah makhluk tak berguna dan tidak sanggup memberikan kontribusi apapun kepada keluarga itu. Terpukul oleh kecaman oleh binatang-binatang lain, anjing kecil itu pun pergi ke tempat sepi dan mulai menangis menyesali nasibnya. Sedih rasanya sudah yatim piatu, dianggap tak berguna dan disingkirkan dari pergaulan. Dan ternyata tidak jauh dari situ ada seekor anjing tua mendengar tangisan si anjing kecil. Dan kemudian ia menyimak keluh kesah si anjing kecil. "Anjing tua, saya tidak dapat memberikan pelayanan kepada keluarga di sini, sayalah hewan yang paling tidak berguna di sini." Karena terharu, anjing tua itu pun berkata, "Memang benar bahwa kamu terlalu kecil untuk menarik pedati, dan kamu tidak akan bisa memberikan telur, susu ataupun bulu. Tetapi bodoh sekali rasanya jika kamu menangisi sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Kamu harus menggunakan kemampuan yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk membawa kegembiraan." Malam itu ketika pemilik ladang baru pulang dan tampak amat lelah karena perjalanan jauh di panas terik matahari. Anjing kecil itu pun berlari menghampirinya, menjilat kakinya dan melompat ke pelukannya. Sambil menjatuhkan diri ke tanah, pemilik ladang dan anjing kecil itu pun berguling-guling di rumput dan disertai tawa ria mereka. Akhirnya pemilik ladang itu pun memeluk dia erat-erat dan mengelus-ngelus kepalanya dan berkata, "Meskipun saya pulang dalam keadaan letih, tapi rasanya semua jadi sirna bila kau menyambutku dengan semesra ini anjing kecil. Kamu sungguh yang paling berharga di sini di antara semua binatang-binatang yang ada di ladang ini. Walaupun kamu kecil tapi kamu memberikan kasih sayang yang sangat besar. Classy people, jangan sedih ketika kita tidak dapat melakukan sesuatu seperti orang lain, karena memang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi apa yang dapat kita lakukan, kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Janganlah Anda sombong jika kita bisa banyak melakukan beberapa hal kepada orang lain. Karena orang yang tinggi akan direndahkan dan orang yang rendah hati akan ditinggikan. Selalu begitu untuk seterusnya." Resonansi Jiwa. Apa yang kau lihat? Pada zaman dahulu hiduplah dua orang jenderal bernama Cyrus dan Sakular. Cyrus adalah raja Persia yang terkenal, sedangkan Sakular adalah kepala suku yang terus-menerus melakukan perlawanan terhadap serbuan dari pasukan Cyrus yang bertekad menguasai Persia. Pasukan Sakular mampu merobek-robek kekuatan tentara Persia sehingga membuat berang Cyrus karena ambisinya untuk menguasai perbatasan daerah selatan menjadi gagal total. Akhirnya Cyrus mengumpulkan seluruh kekuatan pasukannya, mengepung kekuatan Sakular dan berhasil menangkap dia beserta keluarganya. Mereka lalu dibawa ke ibu kota kerajaan Persia untuk diadili dan dijatuhi hukuman.
Pada hari pengadilan Sakular dan istrinya dibawa ke sebuah ruang pengadilan. Kepala suku itu berdiri menghadapi singgasana tempat Sirus duduk dengan perkasa. Sirus tampak terkesan dengan Sakular, ia tentu telah mendengar banyak tentang kegigihan Sakular ini. "Apa yang kau lakukan bila aku menyelamatkan hidupmu?" tanya sang kaisar. "Yang mulia," jawab Sakular, "bila Yang Mulia menyelamatkan hidup hamba, hamba akan kembali pulang dan tunduk patuh kepada Yang Mulia sepanjang hidup hamba." "Tapi apa yang kau lakukan bila aku menyelamatkan istrimu?" tanya Sirus lagi. "Yang Mulia, bila Yang Mulia menyelamatkan hidup istri hamba, hamba bersedia mati untuk Yang Mulia," jawab Sakular. Sirus sangat terkesan dengan jawaban dari Sakular, lalu ia membebaskan Sakular dan istrinya. Bahkan ia mengangkat Sakular menjadi gubernur yang memerintah di provinsi sebelah selatan. Pada perjalanan pulang Sakular dengan penuh antusias bertanya pada istrinya, "Istriku, tidakkah kau lihat pintu gerbang kerajaan tadi? Tidakkah kau lihat koridor ruang pengadilan tadi? Dan tidakkah kau lihat kursi singgasana tadi? Itu semua terbuat dari emas murni, gila." Istri Sakular terkejut mendengar pertanyaan suaminya, tetapi dengan tegas ia mengatakan, "Aku benar-benar tidak memperhatikan semua itu." "Hah, begitu?" tanya Sakular terheran-heran. "Aneh. Lalu apa yang kau lihat tadi?" Istri Sakular menatap mata suaminya dalam-dalam lalu ia berkata, "Aku hanya melihat wajah seorang pria yang mengatakan bahwa ia bersedia mati demi hidupku." "Apakah Anda tahu demi apa Anda mati? Demi kekasih, demi rumah, negara, keyakinan, kebebasan atau cinta? Tentukan demi apa Anda bersedia untuk mati dan Anda pun akan menemukan demi apa Anda hidup. Hiduplah demi sesuatu yang Anda bersedia untuk berkorban bahkan mati pun rela, maka Anda akan hidup dengan penuh, Anda akan menemukan bagaimana akan bisa berbahagia di dunia ini." Resonansi Jiwa. Arti didikan keras seorang ayah. Jenny adalah anak tunggal dari sebuah keluarga yang sederhana yang tinggal di pinggiran kota. Dan walaupun anak satu-satunya sejak kecil, ia sering dimarahi oleh ayahnya. Di mata sang ayah tidak satu pun yang benar pekerjaan yang telah dilakukan Jenny. Setiap hari ia berusaha keras untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan ayahnya. Namun tetap saja hanya ketidakpuasan sang ayah yang ia dapatkan, begitu juga pada saat Jenny berusia 17 tahun. Tidak ada ucapan selamat ulang tahun yang keluar dari mulut ayahnya. Dan tak heran kalau hal ini membuat Jenny semakin membenci ayahnya. Sosok ayah yang melekat dalam dirinya adalah sosok yang pemarah dan tidak memperhatikan dirinya. Dan akhirnya Jenny pun memberontak dan tidak pernah satu hari pun ia melewati tanpa bertengkar dengan ayahnya. Beberapa hari setelah ulang tahun yang ke-17, ayah Jenny meninggal dunia. Akibat penyakit kanker yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun kecuali kepada istrinya. Walaupun merasa sedih dan kehilangan, namun di dalam diri Jenny masih tersimpan rasa benci terhadap ayahnya. Sampai suatu hari, saat Jenny membantu ibunya membereskan barang-barang peninggalan almarhum. Ia menemukan sebuah bingkisan yang dibungkus dengan rapi, dan di atasnya tertulis, "Untuk anakku tersayang." Dan dengan hati-hati diambilnya bingkisan tersebut dan Jenny pun mulai membukanya. Di dalam bingkisan tersebut terdapat sebuah jam tangan dan sebuah buku yang telah lama ia idam-idamkan. Di samping kedua benda itu terdapat sebuah kartu ucapan berwarna merah muda, warna kesukaan Jenny. Perlahan ia membuka kartu tersebut dan mulai membaca tulisan yang ada di dalamnya yang ia kenali betul sebagai tulisan tangan ayahnya. "Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mempercayai diriku yang rendah ini untuk memperoleh karunia terbesar dalam hidupku. Kumohon ya Tuhan, jadikan buah kasih hamba-Mu ini orang yang berarti bagi sesamanya dan bagimu. Janganlah Engkau berikan jalan yang lurus dan luas membentang baginya. Berikan pula jalan yang penuh liku dan duri agar ia dapat meresapi kehidupan yang seutuhnya. Sekali lagi kumohon ya Tuhan, sertailah anakku dalam setiap langkah yang ia tempuh, jadikan ia sesuai dengan kehendak-Mu. Selamat ulang tahun anakku, doa ayah selalu menyertaimu." Tulisan dalam kartu itu membuat tangis Jenny tak terbendung lagi. Ibunya menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi.
Dalam pelukan ibunya, Jenny pun menceritakan semua tentang bingkisan dan tulisan yang terdapat dalam kartu ulang tahunnya. Sang ibu akhirnya menceritakan bahwa ayahnya memang sengaja merahasiakan penyakitnya, dan sengaja mendidik Jenny dengan keras agar sang anak menjadi wanita yang kuat dan tegar. Classy People cerita ini mengingatkan kita untuk tidak selalu melihat apa yang kita lihat dengan kedua mata kita. Lihat juga sesuatu dengan mata hati kita. Apa yang kita lihat dengan kedua mata kita terkadang tidak sepenuhnya seperti apa yang sebenarnya terjadi. Kasih sayang seorang ayah, ibu, saudara-saudara atau orang-orang di sekitar kita dan terutama kasih yang maha kuasa yang dilimpahkan kepada kita dengan berbagai cara. Sekarang tinggal bagaimana kita menerima, menyerap, mengartikan, dan membalas kasih sayang itu. Resonansi Jiwa. Ayam dan sapi. Suatu hari seorang pria yang kaya bertanya kepada pelayannya, "Wahai pelayanku, kenapa sih orang-orang mengataiku pelit? Padahal semua orang kan tahu kalau aku wafat nanti aku akan memberikan semua yang kupunya kepada yayasan sosial dan panti asuhan." Mendengar pertanyaan dari majikannya itu, si pelayan pun menjawab, "Tuan, saya punya sebuah cerita mungkin ada artinya untuk Tuan. Yaitu cerita tentang ayam dan sapi. Lihat Tuan, sapi begitu populer sedangkan sang ayam tidak sama sekali. Hal ini sangat mengherankan sang ayam, dan ayam berkata kepada sapi, mereka mengira kamu begitu murah hati karena tiap hari kamu memberikan mereka krim dan susu. Tapi bagaimana dengan aku? Aku memberikan semua yang aku punya. Aku memberikan daging ayam, aku memberikan bulu-buluku, bahkan mereka memasak dan membuat sup dengan kakiku untuk kaldu. Tidak ada yang seperti itu, tapi kenapa sih justru kamu yang begitu top dibandingkan aku?" Nah Tuan, apakah Tuan tahu apa jawaban si sapi atas pertanyaan si ayam tadi? Tanya si pelayan. "Tentu saja tidak," jawab majikannya dengan polos. "Tuan, begini," jawab si sapi. "Mereka bersikap seperti itu padaku mungkin karena aku memberikannya sewaktu aku masih hidup, bukan sewaktu aku sudah meninggal seperti kamu." Resonansi Jiwa. Baju-baju yang menipu. Suatu siang yang panas, seorang wanita yang mengenakan baju pudar menggandeng suaminya yang berpakaian sederhana dan usang, turun dari kereta api di Boston, dan berjalan dengan malu-malu menuju kantor pimpinan Harvard University, dengan maksud ingin bertemu dengan pimpinan Harvard University. Ketika sampai di sana, sang sekretaris dari universitas itu, langsung mendapat kesan bahwa mereka adalah orang kampung, udik, sehingga tidak mungkin ada urusan di Harvard dan bahkan mungkin tidak pantas berada di Cambridge. "Kami ingin bertemu dengan pimpinan Harvard, bisakah?" kata pria tua itu dengan lembut. Dan sang sekretaris itu pun menjawab dengan cepat, "Maaf Pak, beliau sangat sibuk hari ini." Dan istri pria tua itu menyahut, "Oh ya, kalau begitu kami akan menunggunya." "Silahkan," jawab sekretaris yang cantik itu. Dan selama 4 jam sekretaris itu pun mengabaikan mereka, dengan harapan bahwa pasangan tersebut akhirnya akan patah semangat untuk menunggu dan pergi. Tetapi kenyataannya tidak. Sang sekretaris mulai frustrasi, dan akhirnya memutuskan untuk melaporkan kepada sang pimpinannya. "Pak, mungkin jika Anda menemui mereka selama beberapa menit, mereka akan pergi," kata sang sekretaris pada sang pimpinan Harvard. Sang pimpinan menghela nafas panjang dengan geram dan mengangguk. Orang yang sepenting dia pasti tidak punya waktu untuk mereka. Dan ketika dia melihat 2 orang yang mengenakan baju pudar dan pakaian usang di luar kantornya, rasa tidak senangnya sudah muncul. Sang pimpinan Harvard, dengan wajah galak menuju pasangan tersebut.
Melihat orang yang ditunggu-tunggunya sudah muncul, wanita tua dan pria tua yang tampak letih itu berkata dengan mata berbinar kepada pimpinan Harvard, "Kami memiliki seorang putra yang kuliah tahun pertama di Harvard, dia sangat menyukai Harvard dan bahagia kuliah di sini. Tapi, setahun yang lalu dia meninggal karena kecelakaan. Jadi maksud kami ke sini Tuan, adalah untuk mendirikan sesuatu untuk tanda memperingati anak kami yang meninggal. Adakah tempat di kampus ini?" Permintaan orang tua tersebut. Tapi sepertinya sang pemimpin Harvard tidak tersentuh sedikitpun. Bahkan wajahnya menjadi merah, dia tampak terkejut, dan berkata dengan kasar kepada orang tua tadi, "Maaf Nyonya. Kita tidak bisa mendirikan tugu untuk setiap orang Harvard yang meninggal dunia. Kalau kita lakukan itu, tempat ini sudah akan seperti pemakaman." Mendengar hal itu wanita tua itu pun menjelaskan dengan cepat, "Oh bukan itu maksudnya Bapak Kepala. Kami tidak ingin mendirikan tugu peringatan, kami hanya ingin memberikan sebuah gedung untuk Harvard." Sang pemimpin Harvard mulai berpikir. Dia menatap sekilas pada baju pudar serta pakaian usang yang mereka kenakan dan kemudian menjawab, "Sebuah gedung. Hahaha, apakah kalian tahu berapa harga sebuah gedung di sini? Kami memiliki lebih dari 7,5 juta dolar hanya untuk membangun fisik gedung ini saja," teriak sang pemimpin Harvard. Untuk beberapa saat wanita tua itu pun terdiam, dan pemimpin Harvard itu senang, mungkin dia bisa terbebas dari mereka sekarang. Beberapa saat, wanita tua itu menoleh pada suaminya dan berkata pelan, "Kalau hanya sebesar itu biaya untuk memulai sebuah universitas, mengapa tidak kita buat sendiri saja?" Suaminya pun mengangguk. Sedangkan wajah sang pemimpin Harvard sudah mulai tampak kebingungan. Akhirnya Mer dan Mrs. Leland Stanford bangkit dan berjalan pergi, melakukan perjalanan ke Palo Alto, California. Di sana mereka mendirikan sebuah universitas yang menyandang nama mereka, sebuah peringatan untuk seorang anak yang tidak lagi diperdulikan oleh Harvard. Classy people, seperti pimpinan Harvard tadi, kita terlalu sering silau oleh penampilan. Padahal, baju hanyalah sebuah bungkusan, sedangkan apa yang disembunyikannya kadang sangat tak ternilai. Jadi, janganlah terlalu abai, karena baju seringkali menipu kita. Baju hanyalah kulit kedua, yang membungkus jasad dan hati kita. Resonansi Jiwa. Batu besar. Suatu hari seorang dosen memberi kuliah tentang manajemen waktu pada mahasiswa Mbak. Dengan penuh semangat ia berdiri di depan kelas dan berkata, "Oke kelas, sekarang waktunya untuk kuis." Kemudian ia mengeluarkan sebuah ember kosong, meletakkannya di meja dan mengisi ember tersebut dengan batu sebesar kepalan tangan. Ia mengisi terus sehingga tidak lagi batu yang cukup untuk dimasukkan ke dalam ember. Dan ia bertanya kepada kelas, "Menurut kalian apakah ember ini telah penuh?" Semua mahasiswa serentak berkata, "Ya." Sang dosen bertanya kembali, "Sungguhkah demikian?" Kemudian dari dalam meja, ia mengeluarkan sekantung kerikil kecil. Ia menuangkan kerikil-kerikil itu ke dalam ember. Lalu mengocok-ngocok ember itu sehingga kerikil-kerikil itu turun ke bawah mengisi celah-celah kosong di antara batu-batu besar. Kemudian sekali lagi ia bertanya kepada kelas, "Nah apakah sekarang ember ini sudah penuh?" Kali ini para mahasiswa terdiam. Dan ada seorang mahasiswa yang menjawab, "Mungkin tidak Prof." "Bagus sekali," jawab dosen. Kemudian ia mengeluarkan sekantung pasir dan menuangkan ke dalam ember. Pasir itu berjatuhan mengisi celah-celah kosong antara batu dan kerikil. Dan sekali lagi ia bertanya kepada kelas, "Baiklah, apakah sekarang menurut kalian ember ini sudah penuh?" "Belum," sahut seluruh kelas. Dan dosen itu berkata, "Bagus, bagus sekali." Kemudian ia meraih sebotol air dan mulai menuangkan airnya ke dalam ember sampai ke bibir ember. Dan ia kembali berkata, "Kenyataan dari ilustrasi tadi mengajarkan kepada kita bahwa bila Anda tidak memasukkan batu besar terlebih dahulu maka Anda tidak akan bisa memasukkan semuanya. Batu besar dalam hidup Anda adalah anak-anak Anda, pasangan Anda, pendidikan Anda. Hal-hal yang penting dalam hidup Anda mengajarkan sesuatu pada Anda. Melakukan pekerjaan yang Anda cintai, waktu untuk diri sendiri, kesehatan Anda, teman Anda atau semua yang berharga.
Ingatlah untuk selalu memasukkan batu besar pertama kali atau Anda kehilangan semuanya. Bila Anda mengisinya dengan hal-hal kecil semacam kerikil atau pasir, maka hidup Anda akan penuh dengan hal-hal kecil yang merisaukan. Dan ini semestinya tidak perlu. Karena dengan demikian Anda tidak akan pernah memiliki waktu yang sesungguhnya yang Anda perlukan untuk hal-hal besar dan penting. Classy People setiap pagi atau malam ketika Anda merenungkan cerita pendek ini. Tanyalah pada diri Anda apakah batu besar dalam hidup Anda. Lalu kerjakanlah itu pertama kali. Resonansi Jiwa. Batu kecil. Suatu hari seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Dan ketika ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerja yang ada di bawahnya, pekerja itu berteriak-teriak tetapi temannya tidak bisa mendengarkan karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja. Sehingga usahanya pun sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Dan memang benar, temannya berhenti bekerja tapi hanya untuk mengambil uang itu saja, lalu ia bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi tetapi usahanya yang kedua memperoleh hasil dan respon yang sama. Setelah berpikir keras, tiba-tiba ia mendapat ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu pun dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Classy People, cerita sederhana ini merupakan gambaran diri kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kala Tuhan menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya, seringkali Tuhan melihat kita dengan rahmat tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itulah agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita berupa cobaan, dan semoga saja Tuhan tidak harus sampai menjatuhkan batu besar untuk membuat kita sadar dan mengingat kepadanya. Resonansi Jiwa. Belayan yang lembut. Michael bercerita waktu dia mengambil langkah penting menuju kedewasaannya. Yaitu hanya mau dipanggil Michael saja dan pura-pura tidak mendengar bila dia dipanggil Mickey waktu umur 12 atau mungkin 14, dia sendiri lupa. Tapi dia ingat betul ibunya menangis dan berkata bahwa dia terlalu cepat menjadi dewasa. Ketika kami mulai mencicipi makanan, aku bercerita dulu, aku dan kakakku suka memetik buah mangga tetangga kalau mengunjungi sepupu kami yang tinggal di desa. Aku ingat aku selalu makan habis bagianku sebelum pulang ke rumah dan bibiku selalu memperingatkan bahwa perutku pasti akan sakit sekali. Tentu saja itu tidak pernah terjadi. Sementara obrolan kami yang menyenangkan terus berlanjut, pandanganku melayang ke seberang ruangan dan berhenti di pojok sana. Sepasang orang tua duduk berduaan di pojok itu. Si wanita mengenakan rok bermotif bunga yang sudah pudar, sama pudarnya dengan bantal tempat dia meletakkan tas tangannya yang kusam. Puncak kepala si laki-laki mengkilat seperti telur rebus yang sedang dia nikmati pelan-pelan. Wanita itu mengunyah oatmealnya pelan-pelan, juga nyaris dengan susah payah. Tetapi yang membuat pikiranku teralih kepada mereka adalah keheningan yang melingkupi mereka. Aku seakan melihat kekosongan yang sangat melankolis melingkupi pojok tempat mereka duduk. Ketika obrolanku dengan Michael berada dari gelak tawa menjadi bisikan dari pengakuan kepenilaian, keheningan pasangan itu mengusik pikiranku. Alangkah menyedihkan, pikirku, kalau tidak ada lagi yang bisa diobrolkan. Tidakkah adalah halaman yang mereka baca dalam kisah hidup masing-masing? Bagaimana kalau itu terjadi pada kami? Setelah acara makan selesai dan aku juga tidak lagi mempedulikan tingkah pola kedua pasangan yang sudah tua itu. Michael dan aku membayar makanan lalu beranjak meninggalkan restoran yang kami pesan. Ketika kami melewati pojok tempat pasangan itu duduk,
Dompetku terjatuh, aku membungkuk untuk mengambilnya dan aku melihat di bawah meja tangan mereka saling berpegangan lembut. Mereka makan dengan hening sambil bergandengan tangan. Aku heran, menegakkan tubuhku pelan tapi pasti. Pandangan yang sederhana tapi aku sangat tersentuh melihat tindak sederhana namun penuh makna yang mencerminkan kedekatan hubungan pasangan itu. Aku merasa istimewa karena aku bisa menyaksikannya. Belayan lembut tangan laki-laki tua itu pada jari istrinya yang letih dan keriput, tidak hanya mengisi apa yang sebelumnya kuanggap sudut yang secara emosional masih kosong tetapi juga mengisi hatiku. Keheningan mereka bukanlah keheningan yang tidak nyaman seperti ketidaknyamanan yang selalu kita rasakan setelah mendengar sebaris lelucon atau canda tawa waktu kencan pertama, bukan itu. Bukan itu yang dimaksud, keheningan mereka adalah keheningan yang nyaman dan rileks. Itu adalah ungkapan cinta yang lembut yang tidak selalu membutuhkan kata-kata untuk mengekspresikannya. Mungkin telah bertahun-tahun mereka bersama menghabiskan jam-jam seperti ini di pagi hari. Mungkin hari ini tidak ada bedanya dari hari kemarin, tetapi mereka menikmatinya dengan hati yang damai. Mereka saling menerima pasangannya apa adanya, kelebihan dan kekurangannya. Aku berpikir, mungkin ketika aku keluar dari restoran bukan sesuatu yang buruk bila kelak yang seperti itu pula yang kami alami. Mungkin itu akan menjadi ungkapan cinta yang paling lembut dan penuh kasih yang pernah aku lihat. Resonansi Jiwa. Belajar dari seekor cicak. Ketika sedang merenovasi sebuah rumah, seseorang mencoba untuk merobohkan dinding kayu rumah itu. Rumah di Jepang biasanya memiliki ruang kosong di antara dinding yang terbuat dari kayu. Ketika itu ia menemukan cicak yang terperangkap di antara ruang kosong itu karena kakinya melekat pada sebuah surat. Ia merasa kasihan sekaligus penasaran. Lalu ketika dia memperhatikan surat itu, ternyata surat tersebut telah ada di situ selama 10 tahun lalu ketika rumah itu pertama kali dibangun. Apa yang terjadi? Bagaimana cicak itu dapat bertahan dengan kondisi terperangkap selama 10 tahun? Dalam keadaan gelap selama 10 tahun. Tanpa bergerak sedikit pun, itu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Orang itu lalu berpikir kembali bagaimana cicak itu bisa hidup selama 10 tahun tanpa berpindah dari tempatnya sejak kakinya melekat pada surat itu. Bagaimana caranya dia makan? Orang itu lalu kemudian memberhentikan pekerjaannya dan memperhatikan cicak tersebut. Kemudian, tiba-tiba datanglah seekor cicak lain yang muncul dengan makanan di mulutnya. Orang itu pun merasa terharu dengan hal tersebut. Ternyata ada seekor cicak lain yang selalu setia memperhatikan cicak itu yang terperangkap selama 10 tahun. Classy People, sungguh ini sebuah cinta yang indah. Cinta dapat terjadi bahkan pada hewan yang kecil seperti 2 ekor cicak tadi. Apa yang dapat dilakukan oleh cinta? Ya, tentu saja sebuah keajaiban. Bayangkan cicak itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti memperhatikan pasangannya selama 10 tahun. Dan bayangkan bagaimana hewan yang kecil itu dapat memiliki karunia yang begitu mengagumkan. Jadi, jangan pernah mengabaikan orang yang kita kasihi, karena wujud kesetiaan bisa kita tiru dari 2 ekor cicak tersebut. Resonansi Jiwa. Belajar sabar. Seorang anak muda mengunjungi seorang ahli permata dan menyatakan maksudnya untuk berguru. Ahli permata itu menolak pada mulanya karena dia khawatir anak muda itu tidak memiliki kesabaran yang cukup untuk belajar. Anak muda itu memohon dan memohon, sehingga akhirnya ahli permata itu menyetujui permintaannya. Datanglah ke sini besok pagi, kata ahli permata. Keesokan harinya ahli permata itu meletakkan sebuah batu berlian di atas tangan si anak muda itu dan memerintahkan untuk menggenggamnya. Ahli permata itu meneruskan pekerjaannya dan meninggalkan anak muda itu sendirian sampai sore. Hari berikutnya,
Ahli permata itu kembali menyuruh anak muda itu menggenggam batu yang sama dan tidak mengatakan apapun sampai sore harinya, demikian juga pada hari ketiga, keempat dan kelima. Pada hari keenam, anak muda itu tidak tahan lagi dan bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan saya akan diajarkan sesuatu?" Gurunya berhenti sejenak dan menjawab, "Anak muda, akan tiba saatnya nanti," dan ia kembali meneruskan pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, anak muda itu mulai merasa frustasi. Ahli permata itu kemudian memanggilnya dan meletakkan sebuah batu di tangan pemuda itu. Anak muda frustasi itu sebenarnya sudah hendak menumpahkan semua kekesalannya. Tetapi, ketika batu itu diletakkan di atas tangannya, anak muda itu langsung berkata, "Ini bukan batu yang sama guru." "Ya, itulah jawabannya anak muda, engkau telah belajar sabar selama 5 hari untuk menggenggam batu yang sama." Kelas si Peopol hidup mengajari kita secara diam-diam, semakin kesal kita pada hidup semakin jauh kita darinya. Tiada yang lebih baik yang kita lakukan pada hidup ini selain kita belajar dengan sabar untuk menerima apa adanya.